Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga menjadi korban pembegalan di Jalan Bambu Runcing. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Bersama saya Jauhar Manikam. Dan saya Uswatun Hasanah, berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama terkait tim Satgas COVID-19 Kota Parepare menggelar operasi justisi. Dalam operasi ini, petugas menghimbau kepada warga yang melintas untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Tim penegak hukum Satgas COVID-19 Kota Parepare kembali melakukan operasi justisi dalam rangka penanggulangan kasus COVID-19 di Kota Parepare. Seperti yang dilaksanakan pada Sabtu malam lalu, petugas melakukan pemantauan mobilitas masyarakat. Dalam operasi ini, petugas menghimbau kepada warga yang melintas untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Selain itu, tim Satgas juga melakukan pemantauan ke setiap pusat keramaian serta tempat usaha-usaha agar tetap mengikuti surat edaran pemerintah agar menutup usaha mereka di batas jam operasional. Meski kasus COVID-19 saat ini sudah melandai, khususnya di Kota Parepare, pemerintah tetap menghimbau kepada warga agar selalu mentaati protokol kesehatan. Kita kembali turun menegakkan protokol kesehatan, kemudian kita juga di lapangan sekarang ini melihat kondisi khususnya yang pengguna kendaraan. Kita melihat agar supaya mereka tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker. Lihat di atas kendaraannya. Ada yang sudah ditemukan pelanggar, Pak? Sekarang ini belum ada karena baru saja kita melakukan seperti surat edaran gugus tugas bahwa jam 9 itu harus tutup sampai jam 10 dengan kecuali kalau di rumah makan dan kafe dan warkop. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, masyarakat Parepare mesti waspada jika berkendara melalui jalur-jalur yang dianggap sepi, terutama bagi kaum perempuan. Beberapa waktu yang lalu, seorang ibu rumah tangga menjadi korban pembegalan di Jalan Bambu Runcing. Kasus begal kembali terjadi di Kota Parepare. Sabtu sore lalu, seorang ibu rumah tangga di Kota Parepare menjadi korban begal. Akibatnya, ibu dan anak ini terjatuh dari motor ketika pelaku mencoba merampas tas milik korban. Beruntung tidak ada luka serius yang dialami kedua korban. Pelaku pun langsung melarikan diri dan kini sementara dalam pengejaran polisi. Kejadian ini bukan hanya sekali terjadi. Di lokasi yang sama di Jalan Bambu Runcing, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bajo Kiki Barat ini memang kerap menjadi lokasi pembegalan. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Dawah Wal Irsyad STAI DDI Kota Parepare menggelar pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan tahun 2021. Berikut liputan selengkapnya. Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Dawah Wal Irsyad atau STAI DDI Kota Parepare menggelar pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau PBAK tahun 2021 di Aula Pondok Pesantren DDI Ujung Lar baru-baru ini. Pada kegiatan PBAK STAI DDI 2021, dihadiri ratusan mahasiswa STAI DDI Kota Parepare dengan mengangkat tema mewujudkan mahasiswa intelektual yang berkarakter dan berkarya. PBAK merupakan kegiatan pembekalan bagi mahasiswa baru dan mahasiswa angkatan sebelumnya untuk memperkenalkan sistem akademik dan pembelajaran serta lembaga yang memiliki ciri dan cara khusus dalam pengelolaannya. Ketua STAI DDI Muhammad Junaidi menyampaikan tujuan dari PBAK tersebut dalam rangka memberikan wawasan akademik kepada setiap mahasiswa baru. Muhammad Junaidi juga berharap ke depan bisa lebih berkembang dan dapat membentuk organisasi lain sesuai dengan perkembangan STAI DDI Kota Parepare. Tujuan PBAK adalah dalam rangka memberikan wawasan-wawasan akademik kepada para mahasiswa baru tentang hal-hal yang akan ditempuh selama mereka menyandang status mahasiswa. Kegiatan akademik apa saja yang perlu mereka lakukan pada saat mereka
menyandang status mahasiswa. Jadi bukan hanya misalnya kegiatan akademik berupa perkuliahan, akan tetapi kegiatan-kegiatan akademik lainnya juga. Ya, di samping itu pula, di samping kegiatan akademik, kegiatan-kegiatan ya kemahasiswaan yang melibatkan organisasi kemahasiswaan yang ada. Karena ya untuk tahun ini, untuk langkah pertama kita sudah membentuk organisasi kemahasiswaan, yaitu berupa Korps Sukarela Palang Rakyat Indonesia dan Pramuka. Itu langkah awal. Ya masih ke depan mungkin kita masih akan membentuk ormawa yang lain yang dikondisikan, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dalam lingkungan STI DDI Parepare. Pada kesempatan tersebut turut hadir juga Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Haji Abdul Rahman Fasih, Wakil Ketua Bidang Perencanaan dan Keuangan Abdullah, Kepala Bagian Administrasi Muhammad Jawad, serta para dosen STAI DDI Kota Parepare. Sekedar informasi, lembaga pendidikan tinggi ini merupakan salah satu fakultas dari Universitas Islam DDI didirikan tanggal 30 September 1964 sesuai dengan naskah yang ditandatangani langsung oleh Kiai Abdul Rahman Ambo Dale bertepatan dengan 23 Jumadil awal 1384 Hijriah. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, setelah Wali Kota Parepare Dr. HM Tovan Pawe SHMH berkomitmen untuk menjadikan Parepare sebagai home base klub sepak bola ayam jantan dari timur, sejumlah fasilitas kini mulai direvitalisasi, mulai dari Stadion Gelora B.J. Habibie hingga alun-alun lapangan Andi Makassau. Komitmen pemerintah Kota Parepare dalam mempersiapkan segala fasilitas-fasilitas infrastruktur dan sarana-sarana pendukung lainnya dalam mempersiapkan Kota Parepare sebagai home base PSM Makassar. Kembali disampaikan Wali Kota Parepare Dr. HM Tovan Pawe SHMH pada acara rapat paripurna dengan agenda tanggapan jawaban Wali Kota atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare terhadap perubahan APBD Kota Parepare tahun anggaran 2021 belum lama ini. Tidak hanya Stadion Gelora B.J. Habibie, tapi alun-alun Kota Lapangan Andi Makassau Parepare juga turut dibenahi, di mana alun-alun kota ini nantinya menjadi tempat latihan PSM. Wali Kota 2 periode ini mengharapkan hadirnya home base PSM di Parepare dapat melahirkan ekonomi baru, multiplier efek di Kota Parepare. Ya, sudah pasti karena kalau kita lihat komitmen pemerintah daerah mencanangkan tahun 2021 ini sebagai tahun pemulihan ekonomi ini berintegrasi dengan kebijakan-kebijakan penganggaran yang ada. Saya harus sampaikan anggaran ini juga ada di dalamnya untuk merevitalisasi sarana olahraga Gelora B.J. Habibie untuk menyambut kesiapan Parepare sebagai home base. Dan saya katakan tadi, kita keluarkan 1-2 rupiah, tapi mungkin yang datang nantinya 10 lebih rupiah yang ada. Karena multiplier efek. Multiplier efeknya inilah yang kita harapkan dampak bisa saja lahir UMKM ekonomi baru dengan dijadikannya Parepare sebagai sumber home base dari base. Ya, baik. Saat ini lapangan alun-alun Kota Andi Makassau Parepare mulai direhabilitasi dengan nilai anggaran lebih 1 miliar. Rehabilitasi ini meliputi perbaikan saluran air yang dapat mengurangi genangan air ketika hujan. Begitupun dengan jenis rumput yang akan digunakan, yakni jenis Zoysia matrela atau rumput Manila yang memiliki elastisitas yang tinggi dan teksturnya halus dibandingkan yang lainnya. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan meninjau pelaksanaan Pekan Vaksinasi untuk ribuan pelajar Parepare. Penyelenggaraan Pekan Vaksinasi ini merupakan kerjasama pemerintah provinsi bersama dengan Kemenak Provinsi dalam upaya pencegahan virus COVID-19.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Khaironi meninjau pelaksanaan Pekan Vaksinasi Madrasah di Parepare. Khaironi mengunjungi 3 titik lokasi vaksinasi pada tahap pertama, yakni di MAN 1 Parepare, MAN 2 Parepare, dan MTSN Parepare pada Senin 27 September 2021. Khaironi mengatakan penyelenggaraan pekan vaksinasi tersebut merupakan kerjasama Pemprov bersama Kemenak Provinsi dalam rangka upaya pencegahan virus COVID-19. Mudah-mudahan ini upaya pemerintah untuk mempercepat pencegahan COVID-19 adanya vaksinasi. Oleh karena itu, kepada seluruh masyarakat yang belum vaksin, kami harapkan kiranya dapat mengikuti vaksin, dan Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama Kabupaten, Kota, serta Kepala KUA siap untuk memfasilitasi masyarakat yang belum melakukan vaksinasi. Sedangkan Kasih Pendidikan dan Madrasah Parepare, Saiful Mahsan mengatakan dengan bantuan vaksin untuk pelajar tersebut, dirinya menarget pekan vaksinasi bisa mencapai angka 60% pembentukan herd immunity untuk pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas nantinya. Pekan vaksin ini insya Allah sekitar 70% siswa madrasah dan santri sudah tervaksin untuk persiapan pembelajaran tatap muka terbatas nantinya insya Allah. Diketahui ada sebanyak 1.500 vaksin disediakan pada tahap pertama untuk ribuan pelajar di sebanyak 19 madrasah yang ada di kota Parepare. Nurfadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Angin segar bagi para pegawai negeri sipil Kota Parepare. Pada rapat paripurna di gedung DPRD beberapa waktu yang lalu, pemerintah akan menganggarkan tambahan penghasilan pegawai atau TPP pada APBD Pokok 2022. Tambahan penghasilan pegawai atau TPP lingkup pemerintah Kota Parepare akan dianggarkan pada APBD Pokok tahun 2022. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Parepare Dr. HM Topan Pawe SHMH pada rapat paripurna dengan agenda tanggapan jawaban Wali Kota atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare terhadap perubahan APBD Kota Parepare tahun anggaran 2021 belum lama ini. Wali Kota 2 periode ini mengatakan TPP bagi ASN belum dialokasikan pada Ranperda perubahan APBD tahun 2021 karena TPP masih harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri yang diajukan melalui SIPD pada anggaran pokok. Oleh karena itu, Wali Kota Parepare yang juga Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan ini mengatakan tambahan penghasilan pegawai atau TPP lingkup pemerintah Kota Parepare baru dianggarkan pada APBD Pokok tahun 2022. Tentang tambahan penghasilan pegawai TPP bagi aparatur sipil negara yang belum dialokasikan pada Ranperda perubahan APBD ini, kami jelaskan bahwa TPP yang akan dibayarkan oleh pemerintah daerah sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri yang diajukan melalui SIPD pada anggaran pokok. Olehnya itu, untuk perubahan APBD tahun anggaran 2021 belum bisa direalisasikan dan insya Allah kami menganggarkan pada APBD pokok tahun 2022. Rapat paripurna yang terhormat, ada dua hal yang saya coba. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Kantor Pertanahan Parepare memaparkan realisasi sertifikat tanah tahun 2021. Hal ini disampaikan pada pelaksanaan upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang tahun 2021 beberapa waktu lalu. Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare membacakan sejumlah realisasi sertifikat tanah tahun 2021 pada pelaksanaan upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang tahun 2021 beberapa waktu lalu. Di antaranya jumlah sertifikat aset pemerintah Kota Parepare yang telah selesai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 23 September 2021 sebanyak 16 bidang. Jumlah target K1 pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2021 adalah 720 bidang dan telah selesai sebanyak 520 bidang yang terdiri dari Kelurahan Ujung Sabang, Ujung Bulu, Lapak D, Labukang, dan Watang Baju Kiki.
Selain itu, Kamarudin juga membacakan realisasi dari target sertifikasi hak atas tanah Badan Milik Negara tahun 2021 sebanyak 30 bidang dan telah selesai sebanyak 28 bidang. Serta target sertifikasi hak atas tanah akses reform tahun 2021 sebanyak 40 bidang dan telah selesai 24 bidang per tanggal 23 September 2021. Dalam kesempatan tersebut, juga Kamarudin mengungkapkan kantor pertanahan menargetkan akan menjadikan kota Parepare sebagai kota lengkap, agar ke depan nantinya One Map Policy bisa digunakan. Kamarudin berharap sinergi antara kantor pertanahan Parepare bersama pemerintah kota terus terjalin guna merealisasikan target tersebut. Terkait sertifikasi aset baik pemerintah Kota Parepare, saya juga mohon bantuan nanti di tahun 2002 Pak Wali, sekalian saya sampaikan bahwa kami ditunjuk selaku kantor pertanahan untuk kota lengkap. Mohon semuanya mendukung. Sisa bidang tanah belum terpetakan di Parepare itu ada sekitar 21.000 bidang. Tahun ini sesuai anggaran APBN itu kita dikasih 5.643 bidang Pak Wali. Jadi sisa sekitar 17.000 bidang. 17.000 bidang ini kita mau selesaikan supaya Parepare jadi kota lengkap di tahun 2021. Jadi artinya ke depan nanti Pak Wali bisa memakai peta One Map Policy. Satu peta yang kita pakai untuk kepentingan bersama. Seluruh bidang kegiatan, baik itu soal nilai tanah dan lain-lain. Mungkin ini yang saya harapkan ke Pak Wali. Mudah-mudahan kalau saya mungkin koordinasi dengan Ibu Asisten juga, karena ada teman kita di kota Pontianak, itu izin ada tim yang dibentuk bersama pemerintah kota dengan kantor pertanahan Kota Parepare. Jadi saya berharap mudah-mudahan nanti di bulan Juni, paling lama bulan 9 lah kayak begini, itu Parepare sudah jadi kota lengkap. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Kepala UPT Samsat Parepare Asrudin mengatakan tunggakan pajak berkendaraan bermotor atau PKB di Kota Parepare telah mencapai 2 miliar rupiah. Tunggakan tersebut merupakan tunggakan bulanan dan tahunan. Tunggakan pajak kendaraan bermotor PKB di Kota Parepare mencapai 2 miliar rupiah. Hal itu dikatakan Kepala UPT Samsat Parepare. Asrudin mengatakan tunggakan tersebut merupakan tunggakan bulanan dan tahunan. Olehnya itu penertiban PKB dilaksanakan secara serentak di 24 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan. Pengendara tak tertib pajak bulanan diberikan pembinaan secara lisan dan diarahkan membayar PKB secepatnya sebelum penghapusan denda yang berakhir pada 29 September 2021. Sedangkan tunggakan tahunan diberi sanksi teguran kemudian diproses Satlantas Polres Parepare. Mengingat tunggakan kendaraan semakin besar, kemudian memberi insentif kepada masyarakat menggunakan fasilitas denda, yaitu karena tunggakan pajak kendaraan ini semakin besar. Tapi walaupun bagaimana sifatnya pembinaan ke wajib pajak, kita tetap menjaga etika sosial, peradaban masyarakat, khususnya wajib pajak. Itu. Hingga saat ini Pak, berapa tunggakan yang khusus Parepare, tunggakan kendaraan itu kurang lebih hampir menyentuh 2 miliar ya untuk tunggakan, baik tahunan maupun jatuh tempo. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, selalu terapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Uswatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.